Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Hari baik bagi kita semuanya. Berjumpa kembali di dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 20 April 2021. Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita dan segala kesibukan kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-7. Demikianlah sabda Allah. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Demikian firman Tuhan. Hidup di dalam terang Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita membayangkan apa yang akan terjadi jika matahari berhenti bersinar? Matahari jelas dibutuhkan untuk kebutuhan makhluk di dunia. Karena tanpa matahari, dunia akan menjadi gelap gulita, dan dalam waktu kurang dari 10 menit, suhu bumi berangsur menjadi sangat dingin, sehingga hal itu bisa mengakibatkan semua makhluk lambat laun akan musnah. Di samping itu, kita juga akan kesulitan untuk melihat segala sesuatu dengan jelas. Untuk melihat saja sulit, apalagi untuk melangkah, pasti akan menjadi sangat sulit. Jika tetap dipaksakan untuk melangkah, yang terjadi justru kita akan tersesat maupun tersandung, dan pada akhirnya membuat kita terjatuh. Berbeda ketika kita berada dalam keadaan terang. Semua terlihat dengan jelas. Kita dapat menentukan langkah kita dengan tepat tanpa harus tersesat. Saudara di dalam Kristus, jika kita pikirkan secara mendalam, adanya matahari sesungguhnya tidak menghilangkan kegelapan dunia. Karena kegelapan sebenarnya hanya tidak terlihat jika tertutup terang matahari. Jika sumber terang itu tidak ada lagi, otomatis kegelapan pun akan muncul lagi. Maka seperti itu jugalah hidup manusia di dunia, yang pada hakikatnya adalah kegelapan dosa, sebelum menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Jika ada oknum yang hakikatnya adalah terang, yang tidak pernah kehilangan terang, maka itu adalah Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5. Maka apa yang harus kita lakukan? Menjaga supaya kita tetap memiliki persekutuan dengan sumber terang itu. Dan itu kita peroleh dengan menerima Yesus yang telah mati tersalib di Bukit Kalvari untuk mengalahkan segala kegelapan dosa. Saudaraku, perlu kita ketahui dalam teks hari ini, memberitahukan kepada kita bahwa hubungan kita kepada Allah akan mempengaruhi hubungan kita terhadap sesama. Persekutuan yang baik dengan Allah akan otomatis membawa kita kepada persekutuan yang baik terhadap sesama. Jemaat yang terkasih, bagi manusia yang hakikatnya adalah kegelapan, pilihan hidup dalam kegelapan atau hidup dalam terang adalah suatu keputusan yang harus diambil dengan bimbingan Roh Kudus. Untuk bisa tetap hidup dalam terang, kita harus mau membiarkan Roh Kudus memimpin kita, sehingga kita bisa menolak godaan hawa nafsu dan keinginan daging. Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Maka pagi ini, jika kita bangun dan sempat memikirkan apa yang kita sudah hidup, apakah kita sudah hidup dalam terang? Mungkin ada bisikan Roh Kudus dalam hati kita
yang mengatakan bahwa selama ini kita lebih sering mendengarkan jalan pikiran kita sendiri. Mungkin kegelapan masih menguasai hidup kita, karena api Roh Kudus tidak kita biarkan untuk menyala dengan sepenuhnya. Biarlah kita boleh disadarkan bahwa dalam hidup kita di dunia, kegelapan hanya bisa diatasi dengan terang dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih juga untuk sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk hidup di dalam terang Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami untuk menghidupi firman-Mu. Amin. Selamat pagi buat ibu bapak dan saudara-saudari dimanapun berada. Kiranya dalam satu hari ini kita di dalam perlindungan dan rengkuhan Tuhan. Selalu dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Shalom.